Shalom, berjumpa lagi dengan saya Yohan Kekerisa dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Di saat ini kita akan membahas materi bab 4 yaitu dengan tema orang tua adalah pendidik utama. Nah, topik orang tua adalah pendidik utama dengan bahan Alkitab terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12, Amsal pasal 22 ayat 6 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Dengan tujuan pembelajaran di sini yaitu memahami nilai-nilai iman Kristen dalam keluarga serta menjabarkan peran keluarga dan orang tua sebagai pendidik utama. Poin yang pertama yaitu pesan Alkitab untuk orang tua. Seperti yang kita tahu bahwa setiap orang yang lahir karena memiliki orang tua. Artinya, manusia sebagai ciptaan Tuhan hadir melalui keberadaan. Harap selalu diingat bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Karena itu, apapun yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, termasuk setiap kita sebagai manusia. Walaupun secara hukum tercatat bahwa anak adalah milik orang tuanya, namun Tuhanlah yang memiliki anak. Kita lihat dalam kitab Yehezkel pasal 18 ayat 4a berbunyi, "Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya." Itu sebabnya semua tindakan yang dilakukan orang tua kepada anak harus diperhitungkan dengan baik. Apakah memang seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kita harus akui bahwa ada saja orang tua yang menganggap anaknya sebagai barang. Bila menguntungkan, disimpan atau diambil. Bila tidak menguntungkan, maka dilepaskan atau dibuang. Ternyata, Alkitab berisi banyak pesan kepada orang tua maupun anak. Apabila di kemudian hari orang tua mengalami duka cita karena kelakuan anak, ini pun sudah diingatkan dalam Alkitab. Kita bisa lihat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang pertama. Bunyinya, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Sebagai pihak yang dititipkan anak, orang tua harus memberi kesempatan kepada anak untuk bertumbuh, sehingga anak itu menemukan apa yang Tuhan inginkan untuk anaknya secara pribadi, bukan sekedar mengikuti keinginan orang tuanya itu. Itu sebabnya tanggung jawab pengasuh dan mengasuh dan mendidik anak terletak pada orang tua. Tidak boleh diberikan kepada orang lain, walaupun itu dianggap cukup terdidik, misalnya guru di sekolah maupun pengasuh. Di sini ada 3 tanggung jawab orang tua bagi anak-anaknya, yaitu yang pertama, tanggung jawab secara spiritual, yang kedua, tanggung jawab secara emosional, dan yang ketiga yaitu tanggung jawab secara fisik. Kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama, tanggung jawab secara spiritual adalah agar anak berada di jalan yang benar sehingga ia menjalani hidup yang baik ketika sudah menjadi dewasa. Ada 2 ayat Alkitab yang dapat dijadikan rujukan untuk hal ini. Yang pertama, dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan yang kedua, dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan yang kedua, ayat Alkitab tentang tanggung jawab secara emosional dapat ditemukan misalnya di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu,
supaya jangan tawar hatinya. Kepada orang tua, di sini Dobson berpesan agar jangan sampai orang tua melakukan hal-hal yang justru membuat anak menjadi rendah diri. Nah, di sini hal-hal itu misalnya tidak menghargai usaha anak dan menuntut anak untuk lebih baik dari anak-anak yang lain. Jadi di situ ada banding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab secara fisik. Dapat ditemukan dari ayat Alkitab. Yang pertama yaitu dalam kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Dan yang kedua yaitu terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Tetapi jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dengan demikian, orang tua harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati apakah mereka memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya, baik itu kemampuan secara finansial maupun mengasihi anak dengan utuh dan kemampuan mendidik mereka agar terus bertumbuh secara spiritual. Jadi, dapat dikatakan bahwa orang tua adalah pendidik utama dalam keluarga. Oleh karena itu, orang tua haruslah menjadi contoh, model, dan juga teladan bagi anak. Ketika kita menjadi model yang baik, ketika kita memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita, maka mereka pun akan bertumbuh menjadi anak-anak dengan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, jadilah yang terbaik untuk anak-anak. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat beberapa hal penting yang harus dilakukan orang tua. Di antaranya yaitu yang pertama, membangun komunikasi yang baik dengan anak. Yang kedua, senantiasa menjadi pendengar setia anak, bisa mendengarkan keluhan, kebahagiaan, dan juga keseharian anak. Yang ketiga, yaitu memperhatikan pergaulan anak sehari-hari. Yang keempat, mengatur waktu anak. Dan yang kelima, yaitu memberikan perhatian dan waktu kita kepada anak. Nah, selanjutnya, poin yang berikut yaitu pesan Alkitab untuk anak-anak. Nah, sejak kecil mungkin kita sudah mendengar tentang 10 hukum Taurat, yaitu apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Mungkin kita juga pernah menghafal isi dari 10 hukum Taurat ini. Perhatikan bahwa perintah pertama yang dilakukan untuk sesama adalah hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Nah, dapatkah kita katakan bahwa ini suatu kebetulan? Nah, di sini tentu tidak. Melalui orang tua, kita hadir di dunia ini. Melalui orang tualah kita belajar tentang berbagai hal. Mungkin mulai dari belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindari. Nah, dan lain-lainnya. Itu semua kita dapatkan dari orang tua. Orang tua mengajarkan hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan, bukan? Nah, di sini di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus kembali menegaskan perintah ini, yaitu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Terdapat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
bahagia. Poin yang ketiga, kita bisa lihat gambar. Nah, di sini pasti anak-anak dalam satu keluarga itu bertumbuh dengan kepribadian yang berbeda-beda. Kita bisa lihat salah satu ilustrasi di bawah ini. Jika kita berbicara tentang keteladanan orang tua bagi anak, ada salah satu ilustrasi yang bagus sekali tentang dua anak yang menyikapi secara berbeda kelakuan ayah mereka. Sang ayah adalah seorang pemabuk, sering memukuli istri dan anak-anak, juga sering memaki dengan kata-kata kotor dan tidak senonoh. Ketika ayah meninggal, dua anak ini tumbuh menjadi orang dewasa yang berbeda kelakuannya. Nah, yang sulung menjadi pemabuk dan terlibat dalam berbagai tindakan kriminal sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ditanyakan mengapa begitu, dia menjawab, "Saya tidak punya teladan dalam keluarga. Ayahku memang juga pemabuk dan sering menyakiti hati ibu dan kami anak-anaknya. Sangat wajar bila saya sebagai anak sulung juga tumbuh menjadi seperti ini." Nah, namun di sisi lain, anak bungsu berbeda. Ia sukses dalam karir dan menduduki jabatan sebagai pimpinan karena memang dikenal sebagai orang yang jujur, hati-hati, dan sangat peduli kepada bawahan dan rekan kerja. Ketika ditanya kepadanya mengapa ia tidak seperti ayah dan kakaknya, dia menjawab, "Ayah saya pemabuk dan sering menyakiti ibu dan kami anak-anaknya. Dia bukan ayah yang patut diteladani." Dan ini membuat saya berpikir, apakah saya mau menjadi pria yang demikian? Ataukah ada pilihan lain yang menjalani hidup dan memiliki masa depan? Kelakuan ayah saya mendorong saya untuk menjadi lebih baik karena tidak mau menimbulkan luka pada orang lain. Nah, kita lihat di sini ada dua pribadi yang berbeda. Mereka memiliki kepribadian yang berbeda, walaupun mereka punya orang tua yang sama, yang pada dasarnya memiliki kepribadian yang buruk. Nah, anak yang mana yang menurut kalian lebih tepat untuk diteladani? Anak sulung atau anak bungsu? Tentu kalian lebih memilih anak bungsu, bukan? Sayangnya, cukup banyak yang lebih memilih menjadi seperti anak sulung yang melemparkan kondisi yang dialami kepada ayah yang tidak menjadi teladan, padahal ada pilihan untuk menjadi lebih baik. Pilihan menjadi lebih baik ini didasari pada kesadaran bahwa masa depan yang kita miliki ada di tangan kita. Kondisi keluarga tidak perlu membuat kita hancur. Tuhan Yesus memberi pedoman bahwa kita memandang Allah sebagai Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Dalam doa Bapa kami pun, kalimat pertama adalah Bapa kami yang di sorga. Terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 9. Hubungan sebagai seorang Bapa dengan anak-anaknya inilah yang memberikan kesan kehangatan sehingga selaku pengikut Kristus, kita tidak usah ragu-ragu untuk menghampirinya setiap saat. Dalam hal ini, Parker dengan tegas menyatakan bahwa walaupun seseorang memiliki keluarga yang hancur dan tidak harmonis, tetap ada kemungkinan untuk memiliki keluarga yang harmonis ketika ia mendapat kesempatan untuk membangun rumah tangganya. Demikian pembelajaran kita di saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.